Shalom sahabat Oculus, salam kenal, namaku Duti Julian Borusi Pahutar, bisa dipanggil dengan Duti, dan saat ini aku bekerja sebagai Content Development Associate di salah satu edutech startup di Jakarta. Sebelumnya aku merupakan sarjana ilmu komunikasi jurusan penyiaran dari Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta tahun 2015. Jadi bicara tentang pendidikan hingga dunia karir merupakan perjalanan yang cukup panjang dan juga mengesankan untuk saya. Karena ketika saya lulus SMA, mungkin teman-teman merasakan antusias mau kuliah, saya kebalikannya. Sempat terpikir untuk cuti, untuk berhenti. Karena waktu itu saya mau masuk kuliah, bentrok dengan kakak saya yang kedua mau lulus kuliah. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang orang tua saya keluarkan pada saat itu. Tapi saya mikir lagi, kayaknya kesempatan untuk sekolah waktu itu nggak datang 2 kali. Saya juga suka dengan dunia pendidikan dan saya coba untuk menyampaikan kepada kedua orang tua saya tentang keinginan saya untuk sekolah. Saya juga sudah tahu minat dan bakat saya karena saya punya passion di dunia tulis-menulis, suka bicara di depan umum, dan saya punya cita-cita pada saat itu menjadi presenter atau wartawan. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah di sini deh, di kampus YAI tadi. Dan puji Tuhan, Yesus memberikan berkat pada saat itu dan saya bisa lanjut sekolah. Pada saat saya masuk ke perkuliahan, saya baru nyadar, ternyata banyak ya biaya uang semesterannya. Belum uang makan sehari-hari, ongkos ini itu, praktek, dan lain-lain, beli buku. Sampai akhirnya saya mikir gimana ya caranya bantu kedua orang tua supaya nggak terlalu membebani tapi saya tetap bisa lulus dengan nilai terbaik gitu. Tapi nggak harus bekerja karena pulang perginya aja udah pagi sampai malam pada saat itu. Dan satu-satunya cara yang bisa ditawarkan oleh kampus adalah harus mendapatkan IPK di atas 3,5 supaya dapat potongan 50%. Akhirnya ya saya masuk ke semangat belajar, semakin termotivasi untuk belajar pada saat itu. Dan puji Tuhan, dari semester 1 sampai semester 8, saya selalu dapat IPK di atas 3,5 dan mendapatkan beasiswa 50%. Pernah juga saya mendapatkan beasiswa berprestasi dari Kemenristek Dikti, sehingga saya mendapatkan potongan yang sangat besar, hanya bayar sekitar 10% sampai 20% dari uang semester. Dan itu saya persembahkan sebagai kado kecil-kecilan buat kedua orang tua saya, sebagai bukti bahwa saya serius untuk sekolah pada saat itu. Akhirnya pendidikan bergulir terus-menerus dengan sangat menyenangkan, dan pada saat saya mau lulus terbentur lagi dengan biaya. Biaya uang sidang, wisuda, itu lumayan banyak. Dan kampus memberikan waktu sekitar 2 minggu pada saat itu kalau nggak salah. Tapi sampai 2 minggu saya nggak kunjung nih punya biaya untuk lanjut sekolahnya, lanjut untuk terakhir. Sampai akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan untuk masuk di tahun 2011 dengan teman-teman saya percaya Tuhan kasih saya kesempatan untuk lulus di tahun 2015 tepat pada waktunya dengan teman-teman saya ini juga. Dan puji Tuhan banget, di hari pembayaran terakhir, di jam-jam terakhir menuju jam pembayaran ditutup, mama saya ngasih berkat gitu, ya pasti dari Tuhan Yesus, ini dibayar. Dan saya akhirnya bayar tepat pada waktunya. Dan pada saat membayar itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya punya 3 keinginan. Saya mau lulus dengan prestasi cum laude, saya mau dapat beasiswa S2, saya mau disebut sebagai mahasiswa berprestasi sefakultas yang terbaik. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk hebat-hebatan gitu dengan teman, tapi saya pengen kasih kado untuk orang tua saya sebagai bukti keseriusan saya sekolah dan untuk mereka bahagia gitu. Ada hasilnya dari usaha yang mereka lakukan, semangatnya mereka untuk menyekolahkan aku waktu itu. Dan puji Tuhan, di tanggal 19 Desember 2015, aku sangat ingat ketiga doa ini benar-benar terjawab oleh Tuhan. Dan semuanya aku persembahkan untuk Tuhan dan untuk keluargaku gitu. Pada saat lulus di Desember, aku mulai lamar ke berbagai perusahaan TV dan cetak karena aku ingin banget jadi wartawan pada saat itu. Puji Tuhan lagi, Desember lulus, Januari udah dapat kerjaan. Pada saat itu aku pekerjaan pertamanya adalah reporter traveling di salah satu stasiun TV swasta. Gak lama memang, sekitar 1 tahun sekolah di sana, sekolah dalam artian belajar lebih banyak di luar pendidikan. Tapi setelah itu aku mulai cari-cari pekerjaan lain sebagai reporter juga dan dapat kesempatan sebagai reporter program khusus di salah satu stasiun TV swasta lain. Di sana ada banyak berita yang aku mulai garap, ada banyak pelajaran-pelajaran penting. Mungkin banyak yang berpikir bahwa jadi wartawan adalah pekerjaan yang paling enak karena
uangnya banyak, bisa kemana aja, ketemu orang-orang besar. Tapi sebenarnya ada duka juga yang kami rasakan bahwa dengan menjadi wartawan waktu istirahatnya sedikit, ketika teman-teman rehat, kami harus tetap bekerja, teman-teman weekend kami tetap bekerja, dan masih banyak duka lain yang kami rasakan. Bahkan sebagai wartawan, saya juga sangat sering bertemu dengan uang suap dan uang gratifikasi yang diberikan oleh narasumber saya. Jadi uang suap diberikan kalau mereka merasa ketika berita itu diangkat akan membebani pekerjaan mereka, dan uang gratifikasi ketika mereka mendapat panggung ketika berita itu diangkat. Tapi puji Tuhan selama kewartawanan saya 3 tahun lebih, bahkan sampai hari ini, saya selalu bisa menolak uang suap dan gratifikasi. Karena saya tahu bahwa uang suap bukanlah yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan mengajarkan untuk tidak boleh mengambil uang suap, uang yang memang bukan menjadi hak kita. Dan saya berpikir bahwa mengambil tidak akan membuat saya kaya, tidak mengambil tidak akan membuat saya miskin. Jadi saya punya alasan untuk selalu menolak uang-uang tadi. Dan hasilnya adalah saya menjadi lebih berkualitas, saya bisa melayani Tuhan, saya bisa menunjukkan integritas saya sebagai anak Tuhan. Meskipun dengan demikian saya bergumul dengan pergumulan lainnya gitu. Ada banyak orang yang tidak menyukai ketika saya melakukan hal tersebut, saya dijauhi dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya pelajari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Hingga akhirnya saya teringat dengan salah satu berita yang paling menarik, salah satu kasus yang besar di dunia ini, di Indonesia, tapi tidak pernah terbongkar. Karena kasus ini sebenarnya sudah terjadi setiap tahun, melingkupi banyak hal, dan juga melibatkan banyak pihak-pihak besar di Indonesia. Jadi ketika sebelum tayang saya selalu membiasakan diri untuk wawancara dengan semua pihak agar berita yang saya tayangkan nantinya netral. Dan saya sudah wawancara semua pihak termasuk pihak-pihak besar tadi. Pada saat saya tayang, di hari tayang hingga kurang lebih 1 bulan, saya mendapatkan ancaman, teror, cekalan, kecaman dari banyak pihak, dari yang saya kenal sampai yang tidak saya kenal. Dari pihak yang terkecil sampai pihak yang terbesar di negara ini. Sempat berpikir takut akan meninggal pada saat itu, takut dengan ancaman, wajar mungkin sebagai manusia. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Saya percaya ketika saya serahkan kepada Tuhan pekerjaan ini untuk Tuhan, Tuhan pasti bimbing saya, Tuhan pasti jaga saya. Dan akhirnya, puji Tuhan, ancaman itu berlalu begitu saja, dan pada saat itu mulailah berpikir buat saya bahwa pekerjaan ini kah yang saya inginkan gitu. Saya berpikir ternyata di balik semua hal-hal positif yang saya dapatkan, ternyata ada hal-hal negatif lain, yaitu pekerjaan ini membuat waktu saya sangat sedikit untuk saya rehat, untuk saya istirahat dengan full gitu. Saya nggak punya banyak waktu untuk berlibur, sosialisasi dengan keluarga dan teman-teman. Melayani saya juga sangat kurang. Pelayanan untuk diri saya sendiri, untuk saya ibadah, doa, dan melayani di Naposo Bulung, karena saya juga tergabung di Naposo Bulung. Rasanya kok jadi kayak kurang bersemangat untuk melayani Tuhan karena pekerjaan yang terlalu padat. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh aku minta pekerjaan baru yang lebih baik dari saat ini secara pekerjaan dan secara penghasilan, dan segala yang kurang tadi boleh Tuhan penuhi. Akhirnya saya memutuskan untuk resign di akhir tahun 2018. Sebuah keputusan yang sangat besar dan mengagetkan banyak pihak termasuk atasan-atasan saya, karena saya keluar dengan tidak ada masalah apapun, dan ketika saya keluar pada saat itu saya belum punya pekerjaan baru. Jadi bisa dibayangkan untuk usia segitu seharusnya saya sudah tidak lagi bergantung dengan orang tua. 2-3 bulan terpikir untuk bunuh diri, untuk mengakhiri hidup ini karena merasa menyesal. Kenapa sih Tuhan enggak tolong saya? Kenapa sih pekerjaannya lama banget dikasih? Kenapa sih saya nggak dikasih kesabaran lebih gitu? Banyak hal-hal yang saya tentang gitu di dalam Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak bertindak. Sampai akhirnya saya berpikir bahwa sebenarnya bisa jadi Tuhan sudah menjawab, tapi jawabannya adalah tidak. Sementara jawabannya saya mau adalah iya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memilih jalan lain untuk saya lalui. Dan pada hari-hari itu saya mulai lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hari itu menjadi hari turn back-nya saya kepada Tuhan. Muter balik lagi buat cari kasih mula-mulanya Tuhan, belajar lagi dari nol. Sampai hari ini saya menjadikan hal itu hal yang paling mengesankan, yang paling saya ingat dari pergumulan saya yang begitu besar. Dan saya coba melamar ke berbagai perusahaan baru, dan akhirnya saya diterima di perusahaan ini adalah menjadi sebuah
mujizat, karena masuk di sini adalah sesuatu yang sulit sebenarnya. Banyak kesulitan mulai dari interview, assessment, interview akhir. Ada proses yang panjang yang saya lalui, dan masuk di sini juga seleksinya ketat, orang-orangnya hebat-hebat, dan saya merasa minder dengan itu semua. Tapi akhirnya Tuhan jawab. Di sini saya menemukan hal-hal negatif yang akhirnya ditutup dengan hal-hal positif. Kekurangan waktu untuk saya rehat dijawab oleh Tuhan di sini. Saya punya waktu produktif kerja dengan seimbang bersama dengan waktu rehat saya. Saya bisa libur di waktu weekend, walaupun sesekali saya harus tetap bekerja. Saya punya waktu lebih banyak untuk sosialisasi dengan keluarga dan teman-teman. Dan yang terpenting, saya punya waktu lebih banyak untuk melayani Tuhan. Saya bisa bangun pagi, baca Alkitab, renungan, berdoa. Dan saya punya pelayanan yang lebih banyak di Naposo Bulung. Dan ada kedamaian yang berbeda yang tidak saya temukan dari yang sebelumnya. Bukan karena profesinya, tapi karena waktu pekerjaan yang membuat saya terhambat untuk belajar kenal Tuhan lebih banyak. Dan akhirnya di sini saya belajar satu hal, bahwa tidak boleh atau jangan pernah ragu untuk melepaskan apa yang kamu sukai untuk melakukan apa yang Tuhan sukai. Mungkin selama ini yang aku sukai adalah kewartawanan atau pekerjaan-pekerjaan yang menantang diriku untuk melakukan hal-hal lain di luar kemampuanku. Tapi ternyata ada hal lain yang Tuhan inginkan, yaitu melayani Tuhan dan ikut Tuhan. Dan hal itu yang mulai saya kejar mulai saat ini, dari saat itu sampai saat ini. Dan nyatanya ada kepuasan yang melebihi penghasilan yang saya terima gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang bergumul dalam pendidikan, dalam pekerjaan, saya punya saran, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah ragu untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jalanin aja apa yang baik, apa yang Tuhan kasih tahu, dan jangan ngeyel. Kalau udah tahu apa yang benar, lakuin aja. Sekian dulu cerita yang bisa saya bagikan untuk sahabat Oculus. Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi, tetap semangat, tetap menjadi pribadi yang berintegritas dan berkualitas. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.